Baik, kita mulai ya. Kita masuk ke protokol layer service model. Jadi protokol layer network are complex with many pieces ya. Jadi ada host, ada router, ada link, ada application, ada protokol, ada hardware, ada software. Jadi pertanyaannya, is there any hope of organization structure of network? Ya, tentu ada. Apa ya? Ada sebuah organisasi yang bakal mengelola ini, dan itu menjadi pembahasan kita juga di dalam pertemuan ini. Nah, jadi kita bayangkan organisasi dari perjalanan udara. Jadi ada tiket purchasing, ya kan? Ada tiket complaint, ada baggage check, baggage claim, ada gate itu load, kemudian gates unload, kemudian runway take off, ada runway landing, ada airplane routing, ada yang paling bawah ya. Ini hampir sama dengan organisasi dari komputer network itu sendiri. Jadi ini adalah langkah-langkahnya ya kan. Jadi kalau kita lihat di sudut paling kiri di layar, ada tiket purchasing sampai ke bawah sampai airplane routing ya. Jadi airplane routing, kemudian di sebelah kiri departure kedatangan, keberangkatan, kemudian kedatangan. Each layer implement a service via its own internal layer action. Service provided by layer ya. Nah, ini bisa kalian bayangkan, apa ya? Seperti inilah mungkin bentuk dari jaringan itu sendiri, jaringan komputer itu sendiri. Jadi dia akan ke bawah terus sampai dikirim ke berangkatlah pesawat itu sampai landing di tempatnya gitu. Ini bisa kita lihat ini sebagai apa ya? Apa namanya? Bentuk lain lah yang mirip-mirip dengan bagaimana sih sebuah layering di airline functionality ya. Itu sama dengan layer juga di jaringan komputer. Nah, kenapa harus berlayar? Karena kita menghadapi dengan kompleks sistem ya, sistem yang kompleks. Explicit structure allow identification relationship of complex system, ya kan? Jadi layered reference model for discussion. Kemudian modularization is easy maintenance, updating of system. Change of implement of layer service transparent to rest system. Contohnya mengubah pintu ya atau gate tidak akan berefek pada keseluruhan sistem. Jadi itulah kenapa dia menggunakan sistem modul layer, karena ada modulnya. Layering consider harmful, ya betul. Jadi kalau kita lihat bandingkan dengan internet protokol, ya paling atas itu ada application, itu support network application, ada FTP, SMTP, ada HTTP. Kemudian ada transport, ya proses data transfer, ada TCP, UDP. Nah, layer ketiga, ya ada network, ya routing of datagram for source to destination. Nah, dia menentukan IP routing protokol dan IP tujuan, IP segala macam. Kemudian di bawah network ada link, data transfer between lingkungan sekitar dari network itu. Jadi dia ini bisa Ethernet, kemudian ada WiFi, ada peer-to-peer, terakhir ada physical, yaitu bit on the wire. Jadi hampir sama kan, seperti pesawat terbang. Kalau kita beli tiket, kemudian ketika kita datang ke bandara, kita datang ke bandara, kemudian
datang ke bagian counter check-in ya. Kemudian setelah counter check-in, kita masukkan bagasi kita, segala macam, prosedural, dan lain-lain. Baru kita masuk ke bagian gate. Baru kita terbang. Nah, setelah terbang pun, kita ikuti gate sampai kita keluar bandara. Itu hampir sama. Jadi, ya seperti itulah. Ada model ISO dan OC ya. Jadi presentation ada, jadi kita lihat di sini ya. Kalau di sini kan protokol stack ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di antara application dan transport layer, kalau di ISO atau OC layer, itu ada presentation ya. Allow application to interpret meaning of data, seperti encryption, compression, dan lain-lain. Dan ada juga session synchronization, ada checkpoint, recovery data exchange. Jadi kalau ada data yang hilang, missing apa, bisa disinkronisasi di sini. This internet stuck missing this layer. Jadi kalau this service if needed must be implemented in application di session ya. Nah, di sini kan kita lihat message paling atas ya. Ini encapsulation ya. Ada message M. Kemudian ketika turun ke transport ditambah segmennya. Ada HT. Kemudian turun lagi ke network, masuk datagram, ditambah HN, HTM kan. Baru masuk link. Ada HI, HN, HT baru M. Nah, setelah dia melewati fisikalnya, dia akan karena kan di network sudah ditentukan nih, masuk ke switch ini, kemudian masuk ke router ini kan itu. Di link akan diteruskan ke switch. Switch akan meneruskan kepada router yang masuk HTL ya. HN, HT, M baru ya. Nah, ketika dia masuk di fisikalnya router, masuk ke link, maka akan bertambah HL, HN, HT. Ya, baru masuk network ada HN, HTM berkurang. Kemudian setelah network akan di network router dilempar ke destination fisikalnya. Terus sampai application. Jadi seperti inilah proses dari encapsulation ya. Nah, kemudian kita masuk security network under attack. Jadi kita lihat ada beberapa macam sih yang bisa menyerang jaringan itu. Jadi network security, field of network security, how bad guy can attack computer network, how we can defend network get attack, how to design architecture that are immune to attack. Jadi internet not organically design with ya, tidak secara keseluruhan, tidak secara spesifik, itu di internet ini didesain seperti itu. Jadi di original vision ya, a group of mutual trusting user attached to transparent network ya. Internet ya, visi awalnya ya adalah kumpulan dari orang user yang saling memiliki keterikatan dan saling mempercayai. Nah, itu dia, saling mempercayai di dalam network yang transparan. Jadi internet protokol desainnya play catch up, catch and up ya, lempar dan tangkap. Security considernya bad guy put malware into host via internet. Jadi malware can get in host from. Jadi malware bisa aja didapat dari virus. Virus itu adalah self-replicating infection by receiving atau executing object. Jadi contoh mail attachment. Jadi virus itu harus dia bisa bisa menginfeksi ketika
ada sebuah objek yang dieksekusi. Kemudian ada worm, self-replicating infection by passively receiving object that get itself executed. Jadi worm itu sama dengan virus, tapi worm itu secara otomatis atau dia bisa mengeksekusi dirinya sendiri. Beda dengan virus, dia harus dieksekusi oleh seseorang. Spyware, malware can record keystroke, dia bisa merekam apa yang kita ketikkan, kemudian website yang kita kunjungi. Setelah itu dia bisa mengkoleknya dan mengirimkannya ke pembuat spyware ini. Jadi infected host can be enrolled in botnet. Jadi dia yang host yang sudah yang sudah terinfeksi. Jadi yang sudah terinfeksi dia akan bisa jadi botnet. Jadi bisa untuk bisa untuk DDoS attack nanti ketika ingin digunakan. Kita tadi bisa ingin tentang DOS ya, denial of service. Attacker make resource seperti server, bandwidth tidak bisa digunakan karena dibanjiri dari botnet tadi, dibanjiri request dan lain-lain. Jadi langkahnya memilih target, kemudian break into host around. Halo? Halo? Dengar? Dengar, Pak, dengar. Dengar, Pak. Kemudian mengirimkan paket yang simultan banyak kepada servernya. Kemudian ada paket sniffing. Paket sniffing itu apa sih? Ini biasa ada di broadcast media, jadi seperti wireless, kemudian Ethernet yang saling berbagi. Tapi lebih banyak ke wireless ya sebenarnya paket sniffing ini. Jadi dia bisa menangkap apa percakapan di dalam network itu. Jadi Wireshark software used for end of chapter ya. Di sini kita bisa menggunakan Wireshark. Jadi Wireshark bisa kita gunakan. Mudah-mudahan di lab kalian bisa belajar ini ya. Nah, seperti itulah sniffing package ya. Kemudian ada namanya IP spoofing ya. Jadi dia mengirimkan paket ke tujuan yang salah. Tapi nanti kita belajar lagi di bab 8. Ya. Jadi di sini ada IP spoofing. Nah, alhamdulillah kita masuk ke history. Sejarah. Inilah pertemuan kita di chapter 1. Jadi secara sejarahnya tahun 1961 sampai 1972 yaitu di awal packet switching digunakan atau early packet switching principle. Jadi konsep-konsep packet switching di tahun 1961 Kellencroft menggunakan teori antrian lebih efektif untuk packet switching. Kemudian tahun 1964 ada Baran packet switching in military net. Di sini dia Baran sudah mengajukan penggunaan packet switching di jaringan tentara. Tahun 1967 ARPANET merupakan bagian dari Advanced Research Project Agency. Jadi di sini ARPANET ini
merupakan sebuah sebuah institusi lembaga di sana yang meneliti dan mengembangkan tentang jaringan komputer itu. Tahun 1969 pertama kali ARPANET dioperasionalkan. Kemudian di tahun 1972 ARPANET melakukan demo publik. Di situ muncul ada NCP, Network Control Protocol, yaitu dari first host to host protocol. Kemudian ada first email program. Dan tahun 1972 ini di ARPANET ada 15 node. Nah, kalian harus cari. Nanti ini mungkin jadi tugas. Nah, kita masuk di jenjang 1972 sampai 1980. Jadi internetworking, new and property network ya. 1970 Aloha Net Satellite Network in Hawaii digunakan. Tahun 1974 Church and Kahn membuat sebuah arsitektur network, interconnecting network. Kemudian 1976 ada Ethernet di Xerox PRC. Di akhir tahun 70-an ada property arsitektur dari DECnet, SNA, Xena. Di akhir tahun 70-an juga switching fixed length package jadi ATM processor ya. Tahun 1979 ARPANET sudah ada 200 node. Jadi Church and Kahn networking principle. Jadi di prinsip di internet working ini, internet working ada dia prinsipnya satu, minimalis, otonomi, no interchange request, interconnected network ya, best effort service model, kemudian state router, decentralized control. Nah, inilah konsep dari internet itu ya. Desentralisasi kontrol. Tapi apa yang terjadi sekarang? Semua negara, semua ini melihat menjadi internet ini adalah sebuah lahan baru. Jadi muncullah sentralisasi yang dapat mengontrol internet ini sendiri. Tapi sayangnya, mudah-mudahan jangan sampai ya, tidak ada desentralisasi dari internet itu. Nah, tahun 1980 sampai tahun 1990, kalian sudah lahir sih? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, iya. Jadi tahun 1980 sampai 1990, di sini muncul protokol-protokol baru, Proliferation of Network. Tahun 1983 pertama kali TCP/IP dikembangkan, digunakan. 1982 SMTP untuk email protokol ditemukan. 1983 DNS Define for Name to IP Address Translation. Jadi tahun 1983 DNS ini digunakan untuk mentranslate IP address menjadi nama. Tahun 1985 FTP protokol ditemukan. Kemudian tahun 1988 TCP Congestion Control. Jadi New National Network seperti CSNet, Bitnet, NFSnet, Minitel ya. Nah, lucu kan? Di sini muncul namanya New National Network. Tapi kalau kita lihat slide sebelumnya, apa? Decentralization control. Tapi tahun 90-an sampai tahun 1980 sampai 1990 muncul sentralisasi nasional. Di sini 100.000 host connected to conferential of network. Nah, tahun 1990 sampai tahun 2000 ini adalah zaman komersialisasi, kemudian website, application ya.
early 1990 ARPANET dikomisioner, dihentikan, dibubarkan. Nah, tahun 1991 NSF Live Restriction on Commercial Use NFNet. Ini dikomisionnya tahun 1995. Di awal tahun 90-an juga web ya. Ada hypertext itu Boost tahun 1945, Nelson 1960 ya. Kemudian ada HTML, HTTP, Berners-Lee. Kemudian 1994 Mosaic, Letter, Netscape. Akhir-akhir tahun 90-an inilah muncul ya putus ya. Recording in progress. Sampai mana kita tadi? Udah mau tamat. Bad guy udah. Oke, kita masuk di ini ya. Jadi tahun 90-an, akhir tahun 90-an itulah mulai zaman-zamannya commercialization dari internet, dari web tadi ya. Muncullah aplikasi web yang bisa jualan. Di tahun 90-an sampai di tahun 2000-an, more killer apps, instant messaging, P2P file sharing. Ada yang tahu nggak? Tahun 2000-an itu apa instant messaging yang terkenal? Doli, gimana? Verino. Jim do Yahoo ya, Pak? Gimana nih video gambarnya? Oh iya. Ya, Pak. Kalau menjawab tuh harus muncul gambar. Kalau mendengarkan tutup. Ya, Pak. Yahoo ya, Pak? Yahoo ya betul. Instant messaging-nya. Yahoo Messenger. Kemudian muncul namanya BlackBerry Messenger dan lain-lain. Jadi network security to forefront. Jadi di sini mulai network security-nya sudah mencapai 50 juta host dan 100 juta lebih user. Di tahun 90-an sampai 2000-an ini backbone link running at gigabyte per second. Jadi sudah sampai di gigabyte per second. Oke, 2005 sampai buku ini diterbitkan, ya. Buku ini diterbitkan tahun 2012 ya, 2010 ya. Jadi sudah 750 juta host termasuk smartphone dan tablet ya. Aggressive development of broadband access. Jadi di tahun 2005 sampai ini mulai broadband, tidak lagi pakai yang lain-lain. Increase ubiquity of high speed wireless access, emergence of online social network seperti Facebook, kemudian ya banyaklah Instagram dan lain-lain kan. Service provider seperti Google atau Microsoft membuat networknya sendiri. Jadi bypass internet providing, access to search, email dan lain-lain. Jadi Google dia membangun jaringannya sendiri.
dia tidak dia tergabung, tentunya tergabung, tapi dia punya jaringan sendiri. E-commerce, universitas, enterprise running their service in cloud seperti Amazon. Nah, jadi ini summary-nya ya. Covered a ton of material, internet overview, what is the protocol, network age, core, access network, dan lain-lain. Jadi sekarang kalian sudah memiliki dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini seharusnya kalian sudah memiliki ya, merasakan konteks dan apa itu network. Jadi more depth, detail, silahkan kita lanjut di chapter 2. Oke, nah sekarang sudah penutupan di chapter 1. Sebentar lagi saya akan memberikan tugas ya. Tugas di akhir 1, tolong dijawab. Ya, oke, kawan-kawan? Oke, Pak. Tugas 1. Iya. Dan di apa ya? Di learning. Oke, nanti saya buat tugasnya. Jadi nanti dicek di e-learning ya. Oke, kawan-kawan. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, tolong nyalakan apa? Baik, Pak. Kamera dan si Dito ya. Dito ya. Iya, Pak. Tolong di screenshot. Oke, Pak. Kita mulai, Pak. 1. Sebentar. Oke, Pak. Masuk di chapter berapa tadi ya? Oke, sini aja lah. Oke, Pak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, Pak. 1, 2, 3. Oke, Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan, Adinda. Sampai jumpa minggu depan. Tolong dikerjakan tugasnya. Ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sehat, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Pagi, Pak. Makasih, Pak.